Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer, baik guru, nakes maupun teknis. Berikut Bapak Ibu sekalian akan kita update jadwal seleksi P3K yang sudah dirilis oleh BKN. Ini ada 2 kali pendaftaran ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu harus menyesuaikan sesuai dengan kategori masing-masing. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Iya, di 27 September Jumat semalam Bapak Ibu sekalian, BKN sudah mengeluarkan nomor surat 6610 BKS 0401/SD-K 2024 tentang jadwal pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun anggaran 2024. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi, pejabat pembina kepegawaian instansi daerah, jadi pusat daerah ya, disebutkan sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 329 tahun 2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dan surat PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ini ada nomor suratnya tanggal 26 September 2024. Hal penyesuaian jadwal seleksi P3K tahun 2024 bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 didasarkan pada Keputusan Menteri Pan-RB nomor 347, 348, 349. Ini adalah pelaksana 348 guru, 349 nakes ya. Tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini kategori sebelumnya sudah ada di Kemenpannya. Yang paling tinggi adalah P1, kemudian XTHK2, tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan database, kemudian tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk juga lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Yang kedua, seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian semua baik yang tidak buka formasi maupun yang buka formasi akan diberikan kesempatan untuk mendaftar ya. Yang tidak buka formasi nanti akan diberikan afirmasi untuk bisa daftar dan menyelesaikan hingga resume ini Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, jadwal seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C, berarti ini adalah P1 2021, XTHK2 dan terdata di database itu sebagaimana lampiran 1. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka 1 huruf D sebagaimana lampiran 2. Jadi ada dipisahkan ya Bapak Ibu sekalian untuk masing-masing kategori. Nanti Bapak Ibu bisa cek di mana kategori Bapak Ibu dan apa kemudian jadwalnya. Keempat, waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf D dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. A. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dan pengadaan P3K formasi tahun 2024 bagi pelamar angka 1 huruf A, B, dan C. Kemudian B, BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf D sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang kedua alasannya. Lalu C, mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf D, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang. Kemudian 5, instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf D sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, instansi diberikan alokasi yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi. Yaitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk kategori D yang sudah bekerja minimal 2 tahun tapi belum masuk database, kemudian lulusan PPG, itu diberikan waktu yang lebih panjang. 6. Mengingat penting pelaksanaan seleksi tersebut agar jadwal ini digunakan sebagai acuan
Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu kami sampaikan terima kasih. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian ya, daerah akan menggunakan surat ini sebagai rujukannya untuk selanjutnya mengeluarkan surat edaran, baik itu terkait dengan aturan seleksi dan juga jumlah formasinya. Nah, ini lampirannya Bapak Ibu sekalian, lampiran 1 untuk kategori A, B, dan C ya, yakni jadwal seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 bagi pelamar prioritas, yakni prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023, kemudian X tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non ASN yang terdata dalam pangkalan database. Bagi Bapak Ibu yang daerahnya tidak ada P1 kemudian juga XTHK 2, maka langsung ini peringkat tertingginya nanti adalah tenaga non ASN. Tenaga non ASN ini yang akan dirangking sesuai dengan nilainya ya. Ini adalah pengumuman seleksi dimulai nanti 30 September sampai dengan 19 Oktober 2024. Pendaftaran seleksi 1 sampai 20 Oktober. Kemudian seleksi administrasi 1 sampai 29 Oktober 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi 30 Oktober sampai 1 November. Masa sanggah 2 sampai 4 November, ini ada tanda bintangnya nanti kita lihat. Jawab sanggah 2 sampai 6 November 2024. Pengumuman masa pasca masa sanggah 5 sampai 11 November. Penarikan data final 12 sampai 14 November. Penjadwalan seleksi kompetensi 15 sampai 25 November. Ini masih penjadwalan. Kemudian pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi 26 November 1 sampai 1 Desember 2024. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi 2 sampai 19 Desember 2024. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 7 sampai 23 Desember 2024. Ya, kalau kita perhatikan ujiannya ini 2 minggu ya Bapak Ibu di bulan Desember. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai 31 Desember. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah tahu apakah Bapak Ibu ini nanti full waktu atau paruh waktu ya di 24 sampai 31 Desember. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknik tambahan 10 sampai 21 Desember. Ini untuk nakes ya, kalau untuk guru tidak ada Bapak Ibu. Kemudian integrasi nilai seleksi kompetensi bagi nakes ini dilaksanakan 13 sampai 28 Desember. Pengumuman hasil kelulusan 24 sampai 31 Desember 2024. Pengisian DRH nomor induk P3K 1 sampai 31 Januari dan usul penetapan nomor induk 1 sampai 28 Februari ya. Berarti ini untuk kategori A, B, C itu Februari sudah usul penetapan nomor induk. Ini bintangnya sesuai dengan Permenpan ya, yang mana yang ada kompetensi tambahan gitu ya. Yakni tadi adalah nakes ya. Oke. Nah, yang kedua adalah untuk pelamar kategori D, yaitu tenaga non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, ini yang sudah bekerja minimal 2 tahun, juga termasuk lulusan PPG ya untuk formasi guru. Pengumuman seleksi 1 sampai 30 November 2024. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu mendaftarnya belakangan. Pendaftaran seleksi 17 sampai dengan 31 Desember 2024. Seleksi administrasi 16 Desember sampai 3 Februari 2025. Jadi Bapak Ibu bisa kita pastikan ini ya, yang tidak masuk database ini menunggu hasil dari kategori A, B, dan C. Pengumuman hasil seleksi itu 14 sampai 18 Februari, masa sanggah 19 sampai 21 Februari, jawab sanggah 20 sampai 27 Februari, pasca sanggah 22 sampai 28 Februari, penarikan data final 1 sampai 7 Maret 2025. Pemetaan titik lokasi seleksi kompetensi 8 sampai 23 Maret, penjadwalan seleksi kompetensi 24 Maret sampai 8 April ya. Kemudian pengumuman daftar peserta waktu dan tempat 9 sampai 16 April 2025. Pelaksanaan seleksi kompetensi 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Jadi Bapak Ibu ujiannya tahun depan ya. Pengolahan nilai seleksi kompetensi 22 April sampai 21 Mei. Pengumuman hasil kelulusan 22 sampai 31 Mei. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis itu tambahan 25 April sampai 17 Mei. Selanjutnya integrasinya 30 April sampai 22 Mei. Pengumuman hasil kelulusan 22 sampai 31 Mei. DRH-nya Bapak Ibu sekalian 1 sampai 30 Juni 2025, usul penetapannya 1 sampai 31 Juli 2025. Ini ada keterangannya. Nah, sesuai dengan ketentuan tentunya. Jadi kita bisa perhatikan Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak Ibu P1 XTHK 2 kemudian non ASN yang terdata di database, Bapak Ibu ya, di Desember ini sudah tahu Bapak Ibu menjadi paruh waktu atau penuh waktu ini Bapak Ibu sekalian ya. Sesuai dengan janji dari Kemenpan, yang sudah terdata di database itu semuanya akan diangkat ya.
Kemudian yang kategori 2 tadi menunggu Bapak Ibu untuk seleksinya. Ya, ini tentu harus nanti melihat dulu formasi-formasi yang belum terisi di sini ya, di tahap pertama ini. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.